Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil review jurnal kami Action Library Attention Based Data Augmentation for Text Classification. Di sini anggota kelompok kami yang pertama ada saya sendiri yaitu Aprilia Indriani dengan NIM L1233022. Yang kedua ada Lydia Koirunisa dengan NIM L0123675 dan yang terakhir ada Raffi Amiruddin dengan NIM L0123113. Untuk tugas kali ini yang pertama kita akan membahas research problem, yang kedua ada metodologi, yang ketiga ada key findings, yang keempat ada challenge atau limitation, dan yang terakhir ada future work. Pada penelitian ini diangkat dari permasalahan bahwa performa atau NLP sangat bergantung berkembangnya model bahasa besar, kebutuhan terhadap pada prakteknya, data yang tersedia sering kali terbatas, sehingga diperlukan teknik augmentation untuk menghasilkan data latih. Meskipun demikian, beberapa metode data augmentation yang telah ada, masuk EDA dan AEDA, sering menghasilkan kalimat yang kurang natural sehingga dapat mengubah makna yang asli. Metode berbasis model seperti Seabird membutuhkan model bahasa yang lebih besar sehingga memerlukan sumber daya komputasi yang sangat tinggi. Sementara itu, metode interpolasi seperti mix-up dan sand-mix-up dapat menghasilkan kalimat yang kurang masuk akal karena mencampurkan representasi antar dua kalimat. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan metode baru bernama LADAM yang bertujuan menghasilkan data augmentasi yang tetap mempertahankan makna kalimat, lebih natural, dan ringan dari sisi komputasi. Selanjutnya ada metodologi. Jadi untuk mengatasi permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis di sini mengusulkan metode yang disebut LADAM atau Lightweight Attention Based Data Augmentation Method. Metode ini terdiri atas dua tahapan utama, yaitu yang pertama adalah context-based sentence selection, yaitu pada tahapan ini sistem memilih dua kalimat yang memiliki label kelas yang sama, yaitu target sentence sebagai kalimat yang akan dimodifikasi dan asisten sentence sebagai kalimat pendamping. Kedua kalimat itu kemudian direpresentasikan menggunakan word embedding agar setiap kata dapat diubah menjadi representasi numerik yang dapat dipahami oleh model. Setelah itu, kedua kalimat tersebut akan digabungkan ke dalam format khusus, yaitu CLS, target atau STP, asisten, sebelum diproses lebih lanjut. Tahap kedua yaitu ada attention based word selection. Jadi pada tahap ini digunakan mekanisme attention yang diadopsi dari transformer. Sistem akan menghitung skor attention menggunakan rumus Gauss.product attention untuk mengetahui hubungan antar kata pada kedua kalimat tersebut. Selanjutnya, sistem akan memilih kata pada kalimat target yang akan diganti dengan kata dari kalimat pendamping yang memiliki nilai attention tertinggi. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan kalimat. Sebelum proses selesai, diterapkan pula padding dan masking agar panjang kalimat seragam serta proses komputasi menjadi lebih efisien. Selanjutnya, untuk mengevaluasi efektivitas metode yang telah diusulkan tersebut, penelitian ini menggunakan 5 dataset benchmark klasifikasi teks yaitu CR, SSB2, SUBC, MPQA, dan TREC. Selain itu, menggunakan dataset asli, range dataset, dengan mengurangi jumlah data pada kelas tertentu hingga yang tersisa sekian. Apakah metode LADAM mampu meningkatkan performa model pada kondisi data yang tidak seimbang? Selanjutnya, kinerja LADAM akan dibandingkan dengan beberapa metode data augmentation yang sudah banyak digunakan sebelumnya. Metode pembanding tersebut meliputi EDA dan AIDA sebagai pendekatan berbasis noisy.
Seabird sebagai pendekatan berbasis model, serta Sand Mixup sebagai pendekatan berbasis interpolasi. Setelah data hasil augmentasi tersebut diperoleh, seluruh metode akan dievaluasi menggunakan beberapa model klasifikasi modern, yaitu yang pertama ada BERT, yang selanjutnya ada Roberta, dan BERT, dan Distilbert. Melalui perbandingan tersebut, peneliti dapat menilai apakah lada mampu memberikan peningkatan performa dibandingkan metode-metode yang telah ada sebelumnya. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya di mana di metodologi juga dijelaskan model klasifikasi di mana ini untuk menguji pengaruh argumentasi datanya terhadap performa klasifikasinya. Di sini penelitian ini menggunakan 4 model berbasis transformer yaitu BERT-based, di mana menggunakan Roberta, Roberta, dan Distelbert. Seluruh model diinisialisasi menggunakan parameter pertrain dari Hugging-Pace dan dilatih menggunakan mekanisme early stopping. Kemudian ada penentu parameter degree, di mana ini memperkenalkan parameter degree yang mempresentasikan jumlah kata yang dimodifikasi dalam satu kalimat. Eh, di sini Lada menentukan nilai degree secara dinamis berdasarkan panjang kalimat melalui pendekatan regresi linear yang hasilnya menunjukkan bahwa nilai optimal untuk ladam diperoleh dengan rasio D sama dengan 0,17 di mana N ini menyatakan jumlah kata pada kalimat dan pendekatan ini memungkinkan jumlah katanya yang dimodifikasi bisa menyesuaikan panjang kalimat sehingga menghasilkan proses argumentasi yang lebih adaptif. Dan metodologi di sini yang terakhir yaitu evaluasi kerja, di mana setiap eksperimen dilakukan sebanyak 5 kali untuk meningkatkan reliabilitas hasil pengujian. Evaluasi performa modelnya juga dilakukan menggunakan metrik Evans score dan akurasi. Penelitian ini juga mengevaluasi kemampuan ladamnya dalam mempertahankan makna kalimatnya melalui pengukuran cosine similarity serta visualisasi distribusi data menggunakan locally linear embedding, di mana kedua metode tersebut digunakan untuk mengukur tingkat kesamaan sematik antar kalimat asli dan kalimat augmentasi. Selanjutnya, next. Key findings di sini yang pertama itu performa terbaik secara keseluruhan di mana Lada mencapai rata-rata F1 score tertinggi 96,01% dibanding semua baseline pada ada 5 dataset origin menggunakan bird base di mana pada dataset Ladam yang lebih unggul dengan rata-rata 87,21%. Kemudian ada generalisasi lintas model di mana di sini Ladam konsisten mengungguli baseline di seluruh keluarga dari Bird di mana Roberta, Deberta, dan Distilbert itu diungguli oleh Ladam dengan rata-rata keseluruhan 96,23%. Kemudian preservasi konteks yang tinggi di mana cosine similarity antar kalimat asli dan sintesis itu juga sangat tinggi di semua dataset. Di mana visualisasi LLE juga mengkonfirmasi bahwa kalimat augmentasi mengelompokkan dekat kalimat aslinya. Next. Kemudian key findings mungkin balik lagi ke slide 8. Belum untuk key findings untuk efektivitas mekanisme atensi di mana di sini ability study-nya nunjukin bahwa Aladam itu membuktikan seleksi katanya berbasis atensi jauh lebih unggul daripada penggantian acak atau massal. Kemudian ada konversi augmentasi di mana performa terbaiknya dan stabilnya tercapai pada jumlah kalimat sintesis N sama dengan 8, di mana jumlah kalimat sintesisnya per kalimat aslinya. Kemudian mudah diterapkan dan ringan atau lightweight, di mana Ladam tidak perlu memerlukan dataset eksternal maupun
large language model yang menghasilkan data sintesis sehingga lebih ringan dan mudah diterapkan dibandingkan beberapa metode augmentasi berbasis model lainnya. Next, mungkin akan dijelaskan oleh Raffi. Ya, terima kasih. Selanjutnya adalah challenge atau limitation batasan dari proyek ini. Yang pertama ada performa yang tidak signifikan pada dataset MBQA. Yang pertama hasilnya minim, yaitu pada dataset MBQA multi perspective question answering yang versi originalnya peningkatan performa yang dihasilkan oleh Ladam tergolong kecil dan tidak signifikan secara statistik. Yang kedua, degradasi performa. Pada dataset MPKA yang sudah dibuat secara bias, penggunaan ladam justru menunjukkan hasil yang lebih buruk dibandingkan jika model dibiarkan berlatih tanpa menggunakan augmentasi sama sekali. Lalu yang ketiga, keterbatasan data. Hal ini menjadi penyebab utama ladam kurang efektif diterapkan pada dataset yang memiliki karakteristik kalimat sangat pendek, yang dengan rata-rata panjang hanya 3 kata. Karena kalimatnya terlalu pendek, mekanisme argumentasi berbasis pertukaran kata menjadi kurang efektif dalam mempertahankan makna asli. Kemudian yang B, single layer scale dot product attention. Yang pertama, arsitektur tunggal. Ladam saat ini masih sangat sederhana karena hanya mengandalkan satu lapis single layer dari mekanisme scale dot product attention. Kemudian yang kedua belum dieksplorasi. Peneliti menyadari bahwa metode lain yang lebih kompleks belum diuji, misalnya penggunaan fungsi atensi alternatif seperti concat attention yang berupa penggabungan, kemudian Bahdanau attention atau arsitektur multilayer yang beberapa lapisan umumnya lebih canggih. Kemudian yang ketiga yaitu dampaknya, dampak potensialnya, peneliti berargumen bahwa jika variasi arsitektur lain ini dicoba, kemungkinan besar kualitas penjagaan konteks-konteks preserving, yaitu kemampuan model untuk membuat kalimat baru tanpa merusak makna asli bisa ditingkatkan secara signifikan. Kemudian next. Kemudian C, keterbatasan pada model kecil menengah. Pada skala menengah, sejauh ini penelitian hanya menguji pada ladam pada keluarga model BERT seperti model base, Roberta, dan sebagainya. Model yang terbesar diuji adalah Roberta dengan 355 juta parameter saja. Yang kedua, hal ini belum teruji di LLM. Karena peneliti secara transparan mengakui bahwa efektivitas radam ini belum dibuktikan pada large language model LLM yang memiliki parameter jauh lebih besar yang parameternya miliaran parameter, sehingga ada ketidakpastian apakah teknik ini tetap dapat memberikan peningkatan performa yang signifikan pada model yang jauh lebih kompleks tersebut. Kemudian yang D, dependensi pada label yang seimbang. Ini disebabkan sensitif terhadap imbalance yang ketidakseimbangan karena kinerja metode ladam berpotensi menurun jika dataset yang digunakan memiliki distribusi label yang tidak merata. Jika satu kelas memiliki sangat sedikit contoh data dibandingkan dengan kelas lainnya, maka proses augmentasi akan bisa terganggu. Lalu, ketergantungan kelas, ini alasan mengapa ketidakseimbangan jadi masalah karena untuk membuat kalimat sintetis, sistem harus menggunakan kalimat asisten yang wajib berasal dari kelas yang sama. Kemudian next, berikutnya adalah future report. Arah pengembangan untuk penelitian yang mendatang bisa difokuskan pada beberapa poin. Yang pertama, menguji fungsi atensi alternatif seperti concat dan pendanau serta mekanisme multilayer. Kami ingin bisa melangkah lebih jauh dari skala dot project attention saat ini, sehingga bisa bereksperimen dengan mekanisme multilayer yang tujuannya untuk mendapatkan kontrol yang lebih halus dalam menjaga konteks semantik selama proses argumentasi. Yang kedua, menganalisis penyebab efektivitas argumentasi, sehingga dengan memahami akar penyebabnya,
kami bisa merumuskan solusi mungkin melalui penyelesaian mekanisme pemilihan kata agar Ladam bisa bekerja optimal pada berbagai struktur kalimat, tidak hanya kalimat yang panjang. Kemudian yang ketiga, mengevaluasi skalabilitas dan performa metode Ladam pada large language models yang berskala besar. Karena mengingatnya pesatnya perkembangan Large Language Model LLM, kami akan mengevaluasi apakah efisiensi dan performa LADAM tetap terjaga ketika diaplikasikan pada model dengan skala yang jauh lebih besar. Karena ini sangat krusial untuk membuktikan bahwa metode lightweight masih sangat relevan di ekosistem yang modern saat ini. Kemudian yang keempat, memperluas penerapan metode pada berbagai variasi tugas NLP di luar klasifikasi teks. Ini seperti pada NLP lainnya, seperti Named Entity Recognition yang disingkat NER, atau kemudian sistem question answering, di mana argumentasi data berkualitas tinggi yang juga sangat dibutuhkan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.